Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 9 dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan SD yang beranggotakan 1. Septian Ari Nurrohmah dengan NPM 19862060026. Yang kedua, Nilu Suryaning Cahya dengan NPM 19862060028. Dan yang ketiga, Muhammad Aziz Asidihi dengan NPM 19862060039 akan menjelaskan tentang pengelolaan peserta didik. Selanjutnya, peta konsep. Peta konsep dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup pengelolaan peserta didik. Yang kedua, penerimaan siswa baru. Yang ketiga, ketata-usahaan siswa. Yang keempat, layanan bimbingan konseling. Yang kelima, pencatatan prestasi belajar. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup pengelolaan peserta didik, yaitu suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik. B. Penerimaan siswa baru. Dalam penerimaan siswa baru, langkah sebagai berikut. Yang pertama, pendaftaran. Yang kedua, seleksi. Yang ketiga, pengumuman dan daftar ulang. Yang keempat, orientasi calon peserta didik. Yang kelima, penempatan peserta didik. Dan yang keenam, pembinaan peserta didik. Baik, saya lanjut. Saya akan menjelaskan ketatausahaan siswa. Jadi, ketatausahaan siswa sendiri merupakan pencatatan siswa mulai dari proses penerimaan hingga siswa tersebut lulus dari sekolah, baik disebabkan karena tamat atau karena sebab yang lain. Kemudian untuk ketatausahaan siswa itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama, catatan siswa untuk seluruh sekolah, dan yang kedua, catatan untuk masing-masing kelas. Catatan siswa untuk seluruh sekolah itu terdiri dari 3 buku. Yang pertama, buku induk, terus yang kedua, buku Kepler, yang ketiga, catatan tata tertib sekolah. Buku induk, jadi sebelum ditulis pada buku induk, semua data pribadi siswa baru ditulis pada absensi kelas diurutkan berdasarkan abjad. Dan jika ada siswa yang tidak naik kelas, ditulis pada absen paling atas. Kemudian dimasukkan pada buku induk dan dilengkapi dengan foto hitam putih sebanyak 1 lembar. Pengisian buku ini dikerjakan oleh kepala sekolah yang dibantu oleh guru yang bersangkutan atau wali kelas. Terus yang kedua, buku Kepler itu merupakan pelengkap dari buku induk yang berfungsi untuk membantu petugas dalam mencari data di dalam buku induk. Buku Kepler sendiri berisi data siswa, nomor induk, dan juga tahun siswa masuk sekolah. Yang ketiga, catatan tata tertib sekolah. Itu merupakan catatan atau peraturan yang bukan hanya diperlukan bagi siswa saja, tetapi juga untuk guru dan karyawan. Catatan tata tertib ini biasanya terdapat di setiap kelas yang ditempel pada setiap dinding kelas. Yang kedua, catatan untuk masing-masing kelas terdiri dari yang pertama buku kelas, buku presensi kelas, buku dan catatan prestasi belajar, pencatatan bimbingan, dan buku mutasi siswa. Untuk buku kelas, ini berisi data siswa, data orang tua siswa, nilai semester, dan presensi harian siswa selama 1 tahun. Terus yang kedua, buku presensi kelas. Setiap hari guru mengabsensi siswanya menggunakan buku presensi kelas, dan setelah akhir bulan, guru membuat presentasi kehadiran siswa, kemudian hasilnya dilaporkan kepada kepala sekolah. Yang ketiga, buku dan catatan prestasi belajar.
Buku ini mencatat perolehan belajar siswa setiap mata pelajaran yang meliputi nilai ulangan harian, tugas dan PR, UTS, dan juga ujian akhir sekolah. Terus nilai ini nantinya diolah dan menghasilkan nilai akhir yang kemudian dimasukkan dalam buku raport. Terus yang keempat, catatan bimbingan dan penyuluhan atau pencatatan bimbingan. Itu buku ini disediakan oleh UPTD. Terus pencatatan ini dilakukan oleh guru kelas masing-masing. Guru kelas ada yang mencatat dan melaksanakan bimbingan, tetapi ada juga yang hanya melaksanakan tanpa mencatat di buku bimbingan. Untuk yang terakhir, buku mutasi siswa. Buku ini merupakan buku di mana guru mencatat siswa yang masuk dan keluar, dan juga dengan buku ini mempermudah guru mengetahui jumlah siswa yang masuk dan juga siswa yang keluar per bulannya secara rinci. Yang D, layanan bimbingan konseling. Layanan bimbingan konseling sendiri bertujuan untuk membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangannya seperti kemampuan dasarnya dan bakat-bakat yang dimilikinya. Selain itu, bimbingan konseling juga bertujuan agar siswa mampu menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapinya. Materi selanjutnya adalah layanan bimbingan konseling. Pertama adalah bimbingan di sekolah. Pelaksanaan pendidikan sekolah perlu melibatkan tiga pokok komponen. Pertama adalah fungsi penyaluran, yaitu membantu peserta didik dalam memilih jenis sekolah lanjutannya, memilih program, memilih lapangan pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik. Kemudian yang kedua adalah fungsi mengadaptasikan, yaitu membantu guru atau tenaga edukatif lainnya untuk menyesuaikan program pengajaran dengan minat, kemampuan, dan bakat siswa. Yang ketiga adalah fungsi penyesuaian, yaitu membantu peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Kemudian kita akan masuk ke nomor 2, yaitu perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan perangkat kelengkapan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Layanan perpustakaan bertujuan untuk menyajikan informasi untuk meningkatkan proses belajar, mengajar, serta rekreasi bagi semua warga sekolah dengan menggunakan bahan pustaka. Kemudian yang kedua adalah usaha kesehatan sekolah atau UKS. Usaha kesehatan sekolah adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolahan. Sasaran utama UKS adalah meningkatkan kesehatan murid dan lingkungan hidup di sekitar sekolah. Kemudian yang keempat adalah kantin sekolah. Kantin atau warung perlu ada di setiap sekolah supaya makanan yang dibeli siswa terjamin kebersihannya dan mengandung gizi. Kemudian yang kelima adalah transportasi sekolah. Sarana angkutan bagi peserta didik salah satu menunjang kelancaran belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman, nyaman, dan dapat masuk dan pulang sekolah tepat waktu. Kemudian yang terakhir adalah asrama bagi peserta didik. Bagi peserta didik yang tinggal jauh dari orang tuanya, dapat tinggal di asrama yang disediakan di sekolah. Materi yang terakhir adalah melaksanakan pencatatan prestasi belajar siswa. Ada beberapa cara untuk mencatat prestasi belajar siswa. Yang pertama adalah buku daftar nilai, yaitu buku tempat mencatat hasil nilai belajar siswa secara langsung melalui kertas pekerjaan ulangan atau hasil ujian secara lisan. Buku daftar nilai ditangani oleh guru yang mengampu mata pelajaran yang bersangkutan dan memuat semua nilai peserta didik yang diajar oleh guru jika guru tersebut mengajar satu macam mata pelajaran. Kemudian yang kedua adalah buku lengyer atau buku kumpulan nilai. Jika dalam buku daftar nilai hanya terdapat satu nilai untuk satu bidang studi, maka dalam lengyer akan terdapat
akan dapat melihat semua nilai untuk semua bidang studi yang diajarkan sekolah tersebut untuk satu periode. Di setiap sekolah yang baik manajemennya terdapat dua macam lengyer, yaitu lengyer kelas, yaitu buku kumpulan nilai yang memuat nilai semua pelajaran untuk satu periode tertentu dan untuk satu kelas tertentu. Kemudian yang kedua adalah lengyer sekolah, yaitu buku kumpulan nilai untuk setiap kelas dan sudah dihimpun untuk seluruh sekolah. Yang terakhir adalah buku rapot. Buku rapot adalah sebuah buku yang memuat hasil belajar peserta didik selama peserta didik tersebut mengikuti suatu pelajaran di sekolah. Rapot tidak hanya berisi laporan tentang hasil belajar berupa kepandaian saja, tetapi juga berisi tentang kelakuan, kejujuran, kepemimpinan, keberhasilan, dan aspek pribadi lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada yang ditanyakan silahkan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.